Baik, Shalom, selamat malam teman-teman semua yang sedang mengikuti ibadat online pada malam hari ini. Saya rasa kita semua sedang dalam mengalami persoalan bagaimana situasi saat ini dengan adanya COVID-19 yang sudah semakin bertambah di kota kami dan provinsi kami Nusa Tenggara Timur ini. Saya berharap ini bukan sebagai suatu halangan untuk kita terus mengandalkan Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan. Percayalah bahwa saat kita menaikkan penyembahan kita yang benar, pujian kita yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan bertata di atas penyembahan kita. Tuhan akan berbuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan pasti kita semua akan melewati masalah situasi pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadat pada malam hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Bapa sudah berikan bagi kami. Untuk nafas ini, untuk setiap kehidupan ini Tuhan. Jika kami masih ada sampai dengan saat ini, kami percaya semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kami. Kami terlalu bersyukur Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan. Biarlah penyembahan pujian yang kami naikkan pada malam hari ini Tuhan benar-benar Engkau bertata di atasnya Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami tahu Tuhan bahwa pada saat kami datang di hadapan-Mu Tuhan, pada saat kami menaikkan penyembahan kami Tuhan, Engkau akan bertata di atasnya Bapa. Roh-Mu akan bekerja Tuhan. Lawat kami semua pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapak. Biar kehidupan kami terus menyembah-Mu. Biarlah kami selalu memuji-Mu Tuhan seumur hidup. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kita naikkan pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari saya undang teman-teman untuk lebih sungguh lagi kita menaikkan pujian. Saat memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, jika kami mengangkat hati kami pada malam hari ini, jika kami menyembah-Mu pada malam hari ini, Tuhan, Roh-Mu akan bekerja bagi kami, urapi setiap kami, Tuhan. Jangan Kau lewatkan setiap kami yang beribadah pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Yesus, haleluya, haleluya Tuhan,
Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Kami sembah Allah yang hidup, kami puji Engkau Tuhan. Inilah hidup kami, mau menyembah-Mu Tuhan, mau memuji-Mu Bapa, seumur hidup kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Biarlah seumur hidup kami Tuhan hanya meninggikan nama-Mu Tuhan, hanya menyembah-Mu Tuhan. Lawat kami semua Tuhan pada malam hari ini. Setiap kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan, jangan Engkau lewatkan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, Allah yang hidup Tuhan. Roh-Mu bekerja setiap kami. Urapi kami Tuhan, jamah kami pada malam hari ini. Jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus. Bekerja malam hari ini Bapa, ampuni kami semua. Sembah Kau, Raja kami, Tuhan kami, Allah kami yang hidup, berkuasa selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mengatasi bumi, tinggikan diri. Yang lain, haleluya. Tasih langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan
mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau yang kami tinggikan, kami muliakan selamanya. Hanya Kau Tuhan yang kami puji, yang kami sembah, kami muliakan Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Biarlah seumur hidup kami Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami cinta Engkau Yesus. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tetap sembah Yesus, tetap sembah Dia. Dia siap melawat. Tuhan siap melawat. Tuhan siap melawat. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Oh, sembah Tuhan. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus menjamah engkau. Angkat
mengulurkan tanganmu di hadapan Tuhan, berserah di hadapan Tuhan. Tuhan siap melawat. Oh, lawat kami Tuhan, jamah kami Bapa. Terima kasih. Tinggikan dirimu, angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mau menerima persembahan, biarlah Tuhan menerima persembahanmu pada malam hari ini. Berikan pujianmu, berikan penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, besaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kepada hambanya saya berserah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepada Bapa di surga karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami, dan kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau telah bertakhta di atas puji-pujian kami malam hari ini. Dan tibalah saatnya untuk kami mendengarkan Engkau berbicara malam hari ini melalui hamba-Mu ya Tuhan. Karena itu mari Engkau memberkati hamba-Mu secara khusus dengan hikmat, akal budi, agar semua kata kalimat yang diizinkan keluar dari bibir mulut hamba-Mu, biarlah semuanya itu boleh bersumber daripada Allah. Dan kami semua yang mendengarkan Engkau berbicara malam hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa lain yang ingin mengganggu kami, membuat kami acuh tak acuh dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu malam hari ini, kami sehati dan kami hancurkan itu semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah darah Yesus menghancurkan itu semuanya, dan biarlah kami boleh bebas untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hidup berbuah atau hidup yang berbuah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, di situ memberitahukan kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang hidupnya berbuah. Berbuah itu artinya memiliki manfaat bagi sesama, bagi orang lain. Hidup yang berbuah juga mempunyai arti hidup yang produktif, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan akan memberkati kita di setiap musim hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi di dalam Kejadian pasalnya yang ke-49 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, di situ memberitahukan kepada kita bahwa Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air.
Dahan-dahannya naik mengatasi tembok, walaupun pemana-pemana telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuasa, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada ayat yang baru saja kita baca ini dikatakan bahwa Yusuf itu seperti pohon buah-buahan yang muda. Kita harus memiliki hidup yang seperti Yusuf, yaitu hidup seperti pohon yang berbuah dan memberi manfaat bagi orang lain. Itulah hidup yang menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Di mana kita hidup, hidup kita harus bisa menjadi buah atau berbuah bagi orang lain. Bagaimana supaya kita dapat menjadi Kristen yang hidupnya berbuah seperti Yusuf? Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melupakan kepahitan masa lalu. Orang bisa berbuah ketika hidupnya itu melupakan masa lalunya atau kepahitan masa lalunya. Yusuf melupakan hal-hal yang buruk yang ada di belakangnya. Lahir dari keluarga disharmoni, jadi budak, difitnah, masuk penjara. Kita harus dapat melupakan kepahitan di masa lalu. Tidak lagi mengingat masa lalu, menyimpan rasa kecewa dan kepahitan yang ada di dalam diri kita sekalian. Di dalam Ibrani pasalnya ke-12 ayat ke-15 memberitahukan kepada kita sekalian, jangan supaya tumbuh akar pahit yang menimbul kerusuhan yang mencemarkan banyak orang, tetapi kita harus dapat mengingat kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesulitan sama dengan proses pembentukan karakter. Kita tidak bisa berjalan mulus di dunia ini. Kita harus melewati yang namanya proses hidup. Ketika kesulitan ada, kita harus siap untuk menerima atau siap diproses oleh kesulitan yang ada, agar kita menjadi orang yang berbuah di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 memberitahukan kepada kita bahwa ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat masa lalu kita, kita akan tertekan. Kita akan terus hidup dalam kepahitan itu. Dan kita tidak akan maju. Karena apa? Karena kita selalu melihat ke belakang. Karena itu kita perlu melupakan kepahitan masa lalu itu. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita sekalian. Jadi jika kita ingin diberkati, kita harus dapat melupakan dulu. Lupakan hal yang buruk, yang merusak kehidupan kita, yang membuat kita tidak berbuah. Kita harus lupakan. Baru kita diberkati oleh Tuhan, baik dalam kehidupan jasmani maupun di dalam kehidupan rohani kita sekalian. Maka hidup kita akan terus berubah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Minta kehadiran Tuhan di masa kini. Kunci berbuah penyertaan dan kehadiran Tuhan di tempat kerja. Dimanapun kita berada, kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan.
Kita butuh yang namanya kehadiran Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk di dalam pekerjaan kita. Makanya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat yang kedua, di situ memberitahukan kepada kita sekalian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Orang Mesir itu, kita hidup di masa kini, kita harus minta disertai oleh Tuhan. Kita harus minta kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, karena dengan penyertaan Tuhanlah apapun yang kita alami, apapun yang kita lewati, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sekalian. Seperti doa Musa kepada Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kadang yang kita lakukan, kita mau dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Kita menganggap bahwa kita orang yang kuat, dan kita lupa atau menomorduakan Tuhan. Tetapi saya ingin katakan kepada kita, ketika engkau menomorduakan Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup, tetapi ketika engkau meminta penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kemanapun engkau pergi, Tuhan pasti tolong kita sekali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kehadiran Tuhan akan membuat kita senang beraktivitas dimanapun itu. Yang ketiga, dan sekaligus yang terakhir dari khotbah saya saat ini, meyakini janji Tuhan untuk masa depan kita. Kita bisa berbuah ketika kita meyakini janji Tuhan untuk masa depan kita. Kalau engkau dengan saya merasa diri kuat dan engkau tidak berpegang pada janji Tuhan, maka sia-sia. Ketika engkau mau berubah, ketika engkau mau berbuah, maka kita harus meyakini janji Tuhan untuk masa depan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah bukan kamu yang utus ke Mesir, Tuhan yang telah menyiapkan masa depan untuk kita. Masa depan kita, masa depan yang cerah. Makanya kita berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Karena itu kita perlu meyakini janji Tuhan akan masa depan kita. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu hal yang buruk kepada kita. Dia selalu menjanjikan bahwa kita memiliki masa depan yang cerah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, masa depan yang cerah ini kita akan nikmati, kita akan alami ketika kita meyakini janji Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Untuk memberikan kepada buah hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus meyakini Tuhan dan teguh pada janji akan masa depan kita sekalian. Mungkin di hari-hari ini, di bulan-bulan yang ini, atau di minggu-minggu yang kita lewati, ada begitu banyak orang takut dengan kehidupannya. Tetapi ingin saya katakan kepada kita, jangan pernah takut dengan hidup ini. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Tapi juga kita harus mentaati semua aturan di dalam hidup ini, supaya janji itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Kita harus menjadi Kristen yang memiliki hidup yang berbuah, hidup yang memiliki manfaat bagi sesama, bagi orang lain.
3 hal yang harus kita pahami agar hidup kita dapat berbuah. Yaitu kita harus dapat melupakan kepahitan di masa lalu. Karena dengan kepahitan masa lalu itu menghambat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan secara baik. Meminta kehadiran Tuhan di masa kini, kita harus menyadari bahwa kita perlu penyertaan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita senang beraktivitas dimanapun kita berada. Dan yang terakhir dan yang ketiga itu, dan kita juga harus meyakini janji Tuhan untuk masa depan kita sekalian. Dimanapun engkau berada saat ini, dan engkau sementara mendengarkan saya berkhotbah malam ini, entah engkau orang muda, entah engkau orang tua, jangan pernah takut. Yang penting engkau meyakini janji Tuhan ada di dalam hidupmu, karena Tuhan telah merancangkan masa depan kita sekalian. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan bagi kita, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan telah merancang damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Sekali lagi saya tantang kita sekalian, mari kita berbuah dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku yakin Engkau sangat berfirman. Mari dimanapun teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang melihat mendengar, mari angkat hatimu kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Jesus. Kita harus yakin ketika Tuhan berfirman. Dan kita juga harus yakin kita menang ketika Tuhan bertindak. Hidupku
Kembali kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami. Bapa, baru saja kami mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang hidup yang berbuah. Bapa, kami juga mau hidup berbuah untuk Tuhan. Kami mau hidup berbuah bagi sesama dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, tolong kami sekalian meteraikan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami sekalian untuk kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang baru saja disampaikan malam hari ini kepada kami sekalian tentang hidup yang berbuah. Kami bisa hidup berbuah ketika kami bisa melupakan kepahitan masa lalu kami. Karena itu Tuhan, tolong kami sekalian agar kami bisa melupakan apa yang menjadi masa lalu kami dan kami terus berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami terus memegang akan janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami dan memberikan masa depan yang cerah, yang penuh dengan harapan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sangat terbatas dalam mengungkapkan kebenaran firman-Mu ini. Tapi hamba berdoa Tuhan, Engkau terus tolong meteraikan, berbicara kepada hati mereka sekalian, agar kami dari hari ke hari kami terus berubah, sampai menuju kepada kesempurnaan yang Engkau inginkan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini, yang sementara mengikuti live ini ya Tuhan. Jika mereka ada dalam masalah Tuhan, Engkau tolong. Jika mereka ada dalam pergumulan, Engkau jawab ya Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Jika mereka sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Jika mereka lemah Tuhan, kuatkan mereka, pertetapkan hati mereka agar mereka terus berharap dan bersandar kepada-Mu. Karena hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya penguasa tunggal di dalam kehidupan kami sekalian. Bapa, kami juga berdoa yang dimana pada bulan-bulan terakhir ini sampai saat ini, bangsa kami Indonesia, bahkan seluruh Indonesia dilanda dengan virus corona ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami semua masyarakat yang ada di negara ini. Dan biarlah kami hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Memberikan kami hikmah agar kami bisa mengikuti semua arahan dari pemerintah ya Tuhan. Dan kami tidak boleh menganggap remeh itu semuanya. Tapi tentunya kami juga terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapa, secara manusia kami tidak bisa buat apa-apa, tetapi kami punya Tuhan yang hebat, yang berkuasa atas hidup ini, yang berkuasa atas alam ini. Karena itu dari tempat ini kami berdoa, segala virus-virus yang ada ini Tuhan lenyapkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, dan biarlah negara kami ini ya Tuhan bebas dari virus ini. Dan biarlah kami boleh hidup dalam pengenalan akan Tuhan dan terus berbuah ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, apabila sudah dilanda dengan virus corona ini yang positif, Tuhan juga tolong mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah mereka juga ya Tuhan boleh sembuh, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bahkan yang ODP, PDP, Tuhan Engkau tolong mereka. Bahkan yang tanpa gejala pun Engkau tolong di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh hidup sehat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah yang akan berlangsung pada besok pagi, baik di tempat ini maupun dimanapun ya Tuhan yang akan berlangsung ibadah raya. Tuhan, Engkau tolong hamba-hamba-Mu yang melayani, baik itu sebagai song leader, singer, pemusik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi mereka secara khusus, agar apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, biarlah semata-mata
hanya untuk menyukakan akan hati Tuhan. Dan banyak orang diberkati melalui pelayanan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dan Engkau mendengar setiap doa kami. Dan Engkau pasti menjawab sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Tapi karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Terimalah oleh-Mu segala berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai hari Maranatha kekal selama-lamanya. Adapun berkat ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. 1, 2, 3, salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.